ketika cebok itu ada beberapa kesunahan yang harus kita lakukan. Apa? Yang pertama, an yu'iddal ma'a wal ahjara qabla istinja, yaitu mempersiapkan air dan juga hajar yang kita bahas kemarin, kullu jamidin qali'in tahirin ghairi muhtaramin, yaitu yang padat, yang suci dan bisa membuang kotoran dan tidak dimuliakan. Itu disiapkan terlebih dahulu. Ini sunnah. Jadi sebelum cebok, sebelum masuk kamar mandi, sebelum kita memulai untuk BAB atau kencing, itu harus dilihat dulu airnya ada enggak. Apalagi kalau di kamar mandi atau WC umum, jangan-jangan udah ini airnya enggak keluar, ini kan repot gitu ya. Maka disiapkan airnya nyala enggak, ada enggak airnya. Setelah ada jelas baru ya. Yang kedua, al-itar, yaitu ganjil. Jadi ketika kita cebok ini, ambil air satu ya, dicebokin selesai, berarti satu. Kurang bersih, tambah lagi dua, cebokin terus. Kurang bersih, tiga. Nah, kalau udah bersih, selesai. Kalau misalkan kerasa belum bersih, ibaratnya masih lesang gitu ya, ngambil lagi air, berarti kan 4. Gimana? Tambah lagi satu, biar ganjil ya. Pokoknya berhentinya cidukan ini, siukan cai ya, kedah naon anu ganjil, sunnah. Nah, andaikan nggak ganjil juga nggak apa-apa, ini hanya sunnah. Nah ini, dan melakukan itu saja sudah dapat pahala, masya Allah. Karena apa? Karena mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti syariat. Yang ketiga, al istinja'u bil yadil yusra. Sunnahnya kalau cebok itu pakai tangan yang kiri, kecuali orang tangannya nggak ada jarinya yang kiri, akhirnya pakai yang kanan boleh. Tapi kalau ada normal kanan kiri ada, maka sunnahnya yang kiri. Boleh nggak pakai yang kanan? Boleh, cuman makruh, kurang bagus. Bagusnya pakai tangan kiri. Ya apa-apa yang kotor-kotor ini yang kiri. Kalau buat makan, buat yang bagus-bagus yang kanan. Makanya kalau sodako itu ya kali-kali yang kiri, biar yang kiri ini ada kebaikannya lah ya. Seperti itu kali-kali. Yang ketiga, yang keempat, al-i'timad alal isbi' al-wusta fid dubur idastanja bil ma'i. Kalau kita ceboknya pakai air, maka sunnahnya pakai jari yang wusta, yang tengah. Ada orang ceboknya pakai telunjuk atau pakai jari manis mungkin, atau mungkin semuanya gini. Sunnahnya bagaimana? Sunnahnya pakai satu jari. Yang mana? Yang ini, yang tengah, al-wusta. Ya, pakai yang tengah. Jadi cebok. Kenapa Allah kasih ini yang jari tengah ini panjang? Itu tadi buat cebok, jadi biar enak karena panjang. Ya, itu salah satu hikmahnya kenapa ini lebih panjang. Selain dia di tengah-tengah juga ya. Yang kelima, kesunahannya dalam cebok, ayakhudha farjahu baina isba'aihi as-sababah wal wusta. Ya, memposisikan kemaluannya, maksudnya duburnya, bolongan belakang itu diposisikan antara jari telunjuk dengan jari tengah. Tapi yang ngebersihin yang wusta, yang tengah. Cuman memposisikannya seolah-olah di tengah-tengah ini. Masya Allah, ini Islam tuh begitu, sampai mengatur segalanya. Apa tujuannya? Biar bersih. Yang keenam, takdimul ma lil kubul. Kalau istinja, kalau bebersih cebok, itu kubul dulu Pak Bu, depan dulu, jangan belakang dulu ya. Depan dulu sampai bersih. Setelah bersih baru belakang. Ya, likai la tatanajjas yaduhu asna'a tangkiyatid dubur, supaya tangannya itu nggak kena najis ketika membersihkan dubur belakang. Sebab kan kalau dubur kan agak belakang. Kalau yang depan ini masih najis, nanti najisnya nempel-nempel ke sini, akhirnya kena air, airnya najis mengalir ke sini, gimana mau suci belakang bawahnya? Nah, maka dari itu bersihkan dulu kemaluan depan. Setelah kemaluan depan baru dubur ya, lubang belakang. Nah, itu seperti itu caranya. Yang ketujuh,
taqdimul istinja 'alal wudu, ya, mendahulukan istinja, bersuci, ya, dengan wudu. Artinya tidak sah wudu dulu baru istinja. Kenapa? Karena nanti akan batal, ya, karena memegang kemaluan. Yang kedelapan, dalku yadihi bil ardi wa ghusluha ba'dahu. Apa namanya, mengerik atau apa ya, nadhu, dalku yadihi, menggosokkan tangannya, ya, bil ardi. Kalau zaman dulu memang karena mungkin temboknya sini masih tanah, bawahnya juga tanah, sehingga di sini dikatakan sunnahnya ketika selesai cebok itu si tangan ini digosokkan kemana? Ke tanah, ke bawah, kemana aja lah. Makanya kalau bisa bikin kamar mandi itu apa namanya, keramik, ya, kalau memang pakai keramik sampingnya sebelah kiri, ya, itu yang agak kasar, dan yang lain nggak usah dikasih tahu. Nanti kalau ini, wah, ini bekas papa ini. Karena sunnahnya begitu. Gimana? Selesai istinja digosokkan ini. Biar apa? Biar bersih. Kalau zaman dulu, sekarang mungkin pakai sabun, ya, pakai sabun. Jadi kalau syukur-syukur kalau digesekkan terlebih dahulu, walaupun sedikit, ke keramik yang di pinggir kiri, biar dapat kesunahan dari Nabi. Setelah digosok baru dikasih air tangannya, seperti itu. Jadi digesekkan dulu, ya, ininya. Ini kan bekas cebok. Nah, ini digesekin terus dikasih air. Yang kesembilan, nadhu farjihi wa izarihi bil ma'i, ya, mencipratkan air ke kemaluannya dan sarungnya dengan air. Jadi sarung atau yang dipakai maksudnya dengan kemaluan, sunnahnya dicipratin air setelah selesai. Tapi ini ya cuma sunnah aja, nggak apa-apa. Gimana maksudnya? Ngambil air, ya, kemaluannya itu pret dikasih air, ya, itu sunnah, gitu. Maksudnya biar tambah bersih aja begitu, ya. Tapi udah pakai ini maksudnya mungkin kalau pakai apa namanya, tisu gitu, itu biar bersih. Tapi itu nggak sampai basah, cuman sarungnya aja gitu, ya, luarnya aja gitu, nggak sampai dalam. Yang terakhir, yang ke-10, ayatiya bidu'a al-ma'thur ba'dahu, yaitu setelah selesai apa namanya, istinja atau cebok, maka doa. Apa doanya? Yang masyhur terkenal, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Apa enggak doanya nih? Jangan-jangan baru dengar sekarang, ya. Selesai cebok, apa doanya? Tapi di hati, ya, jangan diucapin karena kita di kamar mandi. Allahumma tahhir qalbi, ya Rabb, bersihkan hati saya minan nifaqi, dari kemunafikan, wa hassin farji, dan jagalah kemaluanku, minal fawahish, dari perkara-perkara yang apa namanya, yang tercela, kayak zina, yaitu, ya, seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Ini doanya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Nah, ini doanya.